got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Baik, sekarang kami akan menjelaskan LK pertama, yaitu tentang water treatment plant. Sebelum kami masuk ke tugas LK pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, saya Rahel Sabrina Pangaribuan dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Selanjutnya ada Carlos Valentino, selanjutnya ada Fatmawati Restu Ambah, ada Fahriansyah, ada Sapira Devina, selanjutnya ada Ramadan Purbaya, dan ada Ayu Jufari. Baik, sekarang kami akan membacakan tentang LK pertama, yaitu Water Treatment Plan atau WTP. Di Water Treatment Plan ini, di LK 1 ini kami membahas tentang masalah air yang ada. Selanjutnya ada di surat penjelasan masalah. Jadi di surat penjelasan masalah ini yang dibahas adalah masalah krisis air. Untuk define atau penyelesaian dari surat penjelasan masalah ini, yang pertama, siapa yang memerlukan bantuan? Dari surat penjelasan masalah, yang memerlukan bantuan adalah Rektor Universitas Mula Warman. Selanjutnya, apa yang menjadi masalah dalam surat di atas? Dari surat penjelasan masalahnya, masalah yang dialami adalah masalah tentang krisis air, yang mana banyak air keruh sehingga menjadi masalah serius bagi kesehatan masyarakat. Jadi Rektor Universitas Mula Warman meminta agar distribusi air siap minum perlu lebih merata. Yang selanjutnya, apa saja kriteria desain solusi dalam surat? Jadi jawaban di dalam surat penjelasan masalahnya, kriteria desainnya adalah mengetahui bagaimana proses mengolah air yang tidak layak menjadi air yang siap minum. Selanjutnya, mengetahui kemana saja pendistribusian air, serta merancang saran optimalisasi pendistribusian air, dan mengunjungi sesuai keamanan protokol dan regulasi. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu apa saja batasan solusi yang ditentukan dalam surat. Dari masalah surat penjelasan masalahnya, batasan solusinya adalah maksimalnya diperbolehkan merancang 40 titik dengan mempertimbangkan permukaan tanah yang ada di Universitas Mula Warman. Baik, di bagian LER di pertanyaan nomor 1 dan 2. Di pertanyaan 1, menurut pemikiran Anda, dari mana air yang diolah oleh water treatment plant Unmul? Jawabannya adalah dari 5 titik sumur yang berbeda di Universitas Mula Warman, yakni yang pertama FKIP, dan yang kedua farmasi, yang ketiga Fakultas Perikanan, yang keempat Fakultas Kehutanan, dan yang kelima di FKIP. Dan pertanyaan kedua, menurut Anda bagaimana sistem pengolahan ideal untuk mengubah air mentah menjadi air siap untuk diminum? Jawabannya adalah mula-mula air yang dialirkan ke atas ke tempat penampungan untuk dilakukan oksidasi udara. Setelah itu, oksidasi udara dilanjutkan ke proses pencampuran bahan kimia. Setelah itu dilakukan filtrasi air, difilter sebanyak 13 kali. Setelah difilterisasi, air didorong ke tangki kontrol untuk dilakukan penyaringan kotoran kembali. Lalu setelah itu air didorong dari bawah ke kolam, dan hasilnya dari penyaringan tadi akan ada impasannya. Akan ada hempasan air, lalu hasil dari hempasan air dimasukkan ke bak besar, yang mana bak diisi dengan pasir kuarter. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan nomor 3. Berdasarkan observasi dari kunjungan ini, buatkanlah sketsa pengolahan air dari water treatment plant Unmul di bawah ini. Jadi di sini ada gambarnya. Yang pertama itu kita mengambil air dari air sumur, lalu nanti dialirkan ke penampungan yang ada di atas, di mana di situ akan dilakukan oksidasi udara. Jadi besi-besi yang ada di dalam air itu akan dioksidasi dengan ada pencampuran oksigen di udara. Jadi ada mirip semacam gentong air di atas.
Nah, setelah dilakukan oksidasi, dia akan ditaruh di penampungan, jadi semacam ada kolam air filtrasi, di mana di sini nanti akan ada ditetes-tetesin senyawa-senyawa kimiawi seperti kaporit gitu ya, penambahan supaya bisa lebih ternetralisir lagi senyawa-senyawa kimianya. Nah, lalu juga ada penambahan antimikroba juga. Lalu nanti di sini akan ada 13 kali filter air. Jadi dia akan naik turun. Gunanya supaya nanti endapan-endapan yang ada di air itu bisa tersaring dengan baik dan maksimal. Lalu setelah 13 kali naik turun filtrasi, itu akan dibawa ke tangki kontrol, di mana di sini ada penyaringan lagi. Jadi dia ada semacam seperti pasir terasiring gitu, supaya nanti lebih memfilter partikel yang lebih kecil. Nah, partikel-partikel yang tersaring itu nanti dia akan ada semacam kon di bawahnya yang menampung partikel-partikel yang tersaring tadi. Jadi itu akan jatuh ke bawah seperti ada kerucut yang mengumpulkan partikel-partikel kotoran itu. Nah, air bersih itu akan lewat masuk ke penampungan selanjutnya, di mana di penampungan selanjutnya ini nanti akan ada penambahan senyawa kimia lagi, semacam kaporit, antimikroba, antibakteri, dan senyawa-senyawa kimia lainnya. Pokoknya sebelum dia diedarkan kembali ke keran-keran air yang ada di sekitaran Unmul, dia harus ada diproses sekali lagi. Lalu nanti ada fitur-fitur juga yang dari alat mesinnya itu yang akan membantu pengaturan, misalnya air ini akan dialirkan ke sini lebih banyaknya porsinya, di sini akan dimatikan. Jadi nanti setelah ada di bak terakhir, bak air yang diisi pasir juga ada pengecekan lagi. Nah, itu nanti sebelum diedarkan ke keran-keran itu masih ada harus pengecekan lagi sebelum betul-betul bisa digunakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya itu disuruh membuat sketsa titik-titik keran air olahan water treatment plant yang ada di Unmul saat ini. Jadi untuk jawabannya itu titik-titik keran air dari hasil WTP ini yang pertama ada sumur Fakultas Kehutanan, kemudian yang kedua ada di sumur FKIP, ketiga itu ada di sumur Fakultas Perikanan, keempat ada di sumur farmasi, dan yang terakhir itu ada di sumur water treatment plant. Kemudian berdasarkan hasil observasi terdapat 4 titik lokasi yang tadi pertama itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk keterangannya itu masih berfungsi dan keterangannya itu airnya ini mengalir dengan lancar. Kemudian yang kedua titiknya itu ada di farmasi, itu masih berfungsi dan airnya juga mengalir dengan lancar. Yang ketiga yaitu Fakultas Perikanan, itu juga masih berfungsi dan keterangannya itu kadang mengalir dan kadang tidak mengalir. Dan yang terakhir ada di Fakultas Kehutanan, itu masih berfungsi, keterangannya itu kadang mengalir dan juga kadang tidak mengalir. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian tray, di mana bagian tray ini kami akan menjelaskan jalur-jalur pendistribusian air water treatment plant Unmul. Di mana di sini kami ada menyarankan 8 titik. Adapun titik-titiknya yaitu adapun alasan kami karena untuk meratakan sumber-sumber air bersih di berbagai pelosok dan dataran yang lebih rendah. Kemudian untuk lokasi pertama itu di antara Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Farmasi. Adapun alasan kelompok kami yaitu karena fakultas ini padat dan perlu air bersih. Selain itu datarannya juga lebih rendah dibanding water plant Unmul. Adapun lokasi kedua yaitu di depan taman dekat FKIP dan farmasi. Adapun alasan kami itu karena taman ini sering dikunjungi orang-orang. Selain itu anak FKIP banyak dan farmasi juga perlu air bersih buat membersihkan limbah hasil praktikumnya. Kemudian depan perpustakaan Unmul. Alasan kelompok kami itu karena banyak mahasiswa datang untuk belajar. Selain itu
mereka harus mencuci tangan biar bersih dan fokus dalam belajar. Kemudian dekat Fakultas Kedokteran dan Mas Jaya. Adapun alasan kami karena posisi ini juga dapat padat dengan mahasiswa, datarannya juga lebih rendah dari water treatment plant. Kemudian depan GOR atau dekat GOR. Mengingat GOR ini sering dipakai untuk acara-acara besar, maka penting sekali ada keran air bersih di sekitar GOR ini. Kemudian depan masjid atau yang dekat pramuka. Alasan kelompok kami ini karena datarannya rendah, terus masjid ini sering digunakan banyak orang untuk sholat. Kemudian yang ke-6 ada dekat Fakultas Teknik, di mana Fakultas Teknik ini ada mahasiswa yang berkuliah di ujung kampus, sehingga untuk meratakan pasokan air harus disimpan keran di sekitar situ. Kemudian di depan Fakultas Pertanian. Adapun alasan kelompok kami untuk meratakan air ke tempat yang agak di dalam pohon-pohon, terus di datarannya juga lebih rendah. Ya baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada bagian tes. Untuk pertanyaan pertama, dari data yang telah dikumpulkan dan diidentifikasi, bagaimana perbandingan kriteria dan batasan awal yang telah ditetapkan. Nah, jadi untuk perbandingannya itu memang ada perbedaan pada peletakan keran air pada 40 titik yang merupakan titik maksimal dengan realitanya, di mana dari 40 titik ini dari kelompok kami dikompres menjadi 8 titik saja. Lalu untuk pertanyaan kedua, menyatakan apakah ada penyesuaian atau penyempurnaan yang perlu dilakukan dalam proses tersebut untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensinya dalam perencanaan yang telah dilakukan. Sertakan alasannya. Nah, dari kelompok kami itu disesuaikan kembali lokasi kerannya, kemudian pastikan keran airnya dapat terjangkau dengan mudah dan berada pada posisi yang strategis. Lalu keran airnya ini dipastikan diberikan tempat yang teduh juga, supaya ketika mencuci tangan tidak langsung terkena cahaya sinar matahari. Lalu untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana saran untuk mengoptimalkan pendistribusian air hasil olahan water treatment plant ini agar dapat dirasakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Mula Warman? Jadi menurut kelompok kami, cara atau untuk mengoptimalkan pendistribusian air hasil olahan water treatment plant ini adalah dapat menambahkan titik-titik keran air di mana agar tempat-tempat lain bisa merasakan sumber airnya juga. Nah, jika terbatas, maka pengoptimalannya dapat dilakukan dengan menaruh keran-keran air di tempat yang strategis. Lalu untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 4, apa tantangan utama yang dihadapi oleh WTP atau Water Treatment Plant dalam menjaga kualitas air bersih, terutama dalam pasokan air sumber air yang kurang bersih? Nah, menurut kelompok kami, masih terbatasnya volume air yang dapat mereka kelola, sehingga air yang dikelola akan habis maksimal, dan akibatnya juga keran air yang dapat akibatnya jumlah keran air yang dapat dipasok itu terbatas pula.